Bab 1. Hilangnya profesor di Universitas Tokyo. Malam itu, udara di Universitas Tokyo terasa sunyi dan dingin. Beni Kurosawa dan sahabatnya, Rano Yoshida, tiba di kampus untuk menghadiri seminar yang diselenggarakan oleh teman mereka, Kenji Saito, seorang dosen muda di Fakultas Sejarah. Namun, setibanya di aula, suasana tidak seperti yang mereka harapkan. Acara yang seharusnya sudah dimulai masih tertunda. Bisikan cemas terdengar di antara para mahasiswa dan dosen. Ada yang aneh, gumam Beni sambil memandang sekeliling. Rano, yang menangkap raut wajah Beni, segera mendekati Kenji yang tampak gelisah di ujung aula. "Kenji, ada apa?" tanyanya. Kenji menghela napas panjang. "Profesor Yamashita hilang. Dia tidak muncul sejak kemarin dan tak ada seorang pun yang tahu keberadaannya." Rano terkejut, tetapi Beni tetap tenang. Dalam pikirannya, berbagai kemungkinan langsung terlintas. "Kapan terakhir kali ada yang melihatnya?" Beni bertanya. Dia terakhir terlihat di kantornya, bekerja hingga larut malam, tapi pagi ini dia tidak datang untuk persiapan seminar, jawab Kenji. "Kami sudah melapor ke polisi, tapi belum ada petunjuk." "Bawa aku ke kantornya," kata Beni tanpa ragu. Setibanya di kantor profesor, suasana terasa hampa. Ruangan tampak rapi, mungkin terlalu rapi. Tak ada tanda-tanda perlawanan atau barang yang rusak. Beni mulai mengamati setiap sudut ruangan dengan teliti. "Kau mencurigai sesuatu?" tanya Rano dengan suara pelan. "Ini terlalu bersih," jawab Beni. Seolah-olah semuanya sudah diatur. Beni memeriksa meja kerja profesor, memperhatikan detail-detail kecil yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Di antara tumpukan dokumen, dia menemukan sehelai kertas kecil yang terselip di bawah tumpukan buku. Itu adalah bagian dari peta kuno yang robek. "Ini? Peta?" gumam Beni menatapnya lebih dekat. "Ada yang hilang di sini." "Profesor Yamashita bekerja pada penelitian apa?" tanya Beni kepada Kenji. "Dia sedang meneliti lokasi artefak kuno yang sangat berharga. Beberapa waktu terakhir, profesor sangat tertutup tentang penelitiannya." Beni mengangguk. "Mungkin ini terkait dengan penelitiannya. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang peta ini." Mereka memutuskan untuk bertemu dengan Haruka Yamada, asisten profesor yang bekerja sangat dekat dengan Yamashita. Haruka, yang terlihat gelisah di perpustakaan, langsung menyadari potongan peta di tangan Beni. "Di mana kau menemukannya?" tanya Haruka dengan suara gemetar. Beni menatap Haruka tajam. "Apa kau tahu sesuatu tentang hilangnya profesor?" Haruka ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya berbicara. "Profesor Yamashita sedang sangat dekat dengan penemuan besar. Dia percaya bahwa peta itu akan membawanya ke artefak yang dia cari." "Siapa yang tertarik pada penelitiannya?" tanya Beni lagi. "Banyak pihak, tapi dia selalu berhati-hati. Hanya beberapa orang dekat yang tahu tentang detail penelitiannya. Aku khawatir ada yang mengincarnya." Beni berpikir keras. "Kau tahu kemana dia pergi sebelum menghilang?" Haruka menggeleng. "Dia tidak pernah mengatakan apa-apa padaku, tapi aku tahu dia membawa sebagian peta yang tersisa." Dengan informasi ini, Beni semakin yakin bahwa profesor tidak menghilang secara kebetulan. Kita harus mencari tahu siapa yang terakhir kali bertemu dengannya. Sambil terus berpikir, Beni memperhatikan potongan peta di tangannya. Ada sesuatu yang aneh di sana. Simbol kecil yang hampir tidak terlihat di pojok kertas. Beni segera mengeluarkan ponselnya dan mencari informasi tentang simbol itu. Ternyata, simbol itu adalah logo sebuah bangunan tua di pinggiran kota Tokyo yang pernah digunakan sebagai museum sejarah. Bangunan itu sudah lama ditinggalkan dan kini menjadi tempat yang jarang dikunjungi. "Kita harus pergi ke sana," kata Beni tegas. Rano dan Haruka menatapnya dengan bingung. "Bangunan tua itu? Apa hubungannya dengan profesor?" tanya Rano. "Aku yakin profesor membawa potongan peta yang lain dan berencana untuk memecahkan misteri artefak di sana," jawab Beni. "Tapi seseorang mengincarnya lebih dulu." Mereka segera berangkat ke bangunan tua itu. Ketika tiba, suasana terasa mencekam. Bangunan itu gelap, seolah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun, Beni tetap tenang, berjalan dengan keyakinan penuh, mengikuti jejak yang hanya bisa dia lihat. "Lihat ini," kata Beni menunjuk ke bekas langkah kaki di lantai berdebu. "Dia ada di sini." Mereka mengikuti jejak itu ke sebuah ruangan tersembunyi di bagian belakang gedung. Di sana, di dalam sebuah ruangan kecil yang terkunci, mereka menemukan Profesor Yamashita, terikat tetapi masih hidup. "Profesor!" teriak Haruka, berlari menghampirinya. Beni dengan tenang mendekat dan membuka ikatan profesor. "Kau baik-baik saja, Profesor?" tanya Beni. Profesor Yamashita tampak lemah, tapi tersenyum ketika melihat Beni. "Aku tahu,
Seseorang akan menemukanku. Kau benar-benar mirip Sherlock Holmes, katanya dengan suara serak. Siapa yang melakukan ini padamu? Tanya Benny. Profesor menggeleng lemah. Mereka menginginkan artefak itu, tapi mereka tidak akan menemukannya. Kalian tiba tepat waktu. Setelah menenangkan Profesor, Benny dan Rano membawa Yamashita keluar dari bangunan itu dengan selamat. Polisi kemudian menangkap orang-orang yang terlibat, tetapi berkat Benny, artefak berharga yang dicari tetap aman, dan sang Profesor selamat. Di akhir hari, Rano menatap Benny dengan kagum. Aku tidak percaya kau bisa menemukan Profesor hanya dengan sedikit petunjuk. Benny tersenyum tipis. Setiap petunjuk punya cerita sendiri, kau hanya perlu tahu cara membacanya. Tamat bab 1.